Muhammad Rizky Ilyoga Putra, Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, selamat siang, sore maupun malam pada saat jam berapa saja Anda melihat video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang butir-butir pedoman, persyaratan, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Butir-butir Pancasila ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancaskarsa. Adapun sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butirnya, yang pertama, percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Berikut pengamalan yang dapat dipaparkan. Adapun butir yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena saya kebetulan beragama Muslim, jadi saya menjalankan sholat 5 waktu sesuai ajaran dari Al-Quran dan yang telah diajarkan oleh para kiai-kiai. Ini juga salah satu pengamalan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, seperti itu videonya. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Dua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tingkah rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, kembangkan sikap menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Contoh pengamalan dari salah satu butir adalah Salah satu pengamalan pada butir, saling mencintai sama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Ada baiknya jika kita saling berbagi, sekalian membantu orang, dapat pahala. Salah satu pengamalan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. ya tadi paparan dari sila kedua. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ya, butir-butirnya, yang pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan dari persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Paparan dari sila ketiga adalah Ya, videonya memang tentang demo. Tapi bukankah ada baiknya kita menempatkan salah satu butir, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan? Bukankah ada baiknya jika Indonesia ini bersatu sesuai dengan butir yang pertama? Butir pertama ini seharusnya bisa tercermin selama ini di bangsa Indonesia. Tetapi selalu ingat, mahasiswa turun ke jalan berarti
Indonesia sedang terjadi masalah. Ada baiknya mahasiswa saling merangkul dengan para aparatur sipil negara. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tadi salah satu contoh penerapan dari salah satu butir sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang lembut. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Berikut salah satu contoh butir-butir dari sila keempat. Salah satu sila yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu butir yang tercermin dalam video ini adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ya, memang musyawarah mengambil keputusan untuk kepentingan bersama ini sangat penting, karena alangkah baiknya jika keputusan itu disetujui oleh seluruh pihak, tidak hanya oleh satu pihak saja. Jadi diadakanlah musyawarah. Pada kesempatan kali ini kemungkinan mereka sedang berbicara tentang pemilihan ketua RT. Tadi adalah salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun butir-butirnya, yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 10. Suka bekerja keras. 11. Menghargai hasil karya orang lain. 12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Adapun salah satu contoh dari paparan butir-butir sila kelima adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain, karena itikat yang benar adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa salahnya jika kita ingin berbagi? Tadi adalah salah satu contoh dari butir-butir sila kelima. Mungkin sekian video singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan cita-cita luhur pendiri. Jangan biarkan Pancasila hanya menjadi cerita.